Halo curious people. Nah, di video kali ini kita akan membahas jawaban dari modul yang telah diberikan kepada kita sebelumnya. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk untuk membahas soal dari modul yang telah kita pelajari. So, without any further ado, let's get to started. Nah, terkait perbedaan antara kegiatan proyek dan juga operational rutin, ada beberapa perbedaan pokok antara kegiatan proyek dan juga kegiatan operasional, yaitu adapun perbedaan pokoknya adalah pada kegiatan proyek itu biasanya bercorak, dinamis, dan juga non-rutin, sedangkan kegiatan operasional rutin itu sebaliknya, jika siklus pada kegiatan proyek itu relatif pendek, sedangkan pada operasional itu biasanya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pada kegiatan proyek, intensitas kegiatan juga berubah-ubah, namun pada kegiatan operasional itu relatif sama. Apabila dalam kegiatan proyek itu harus diselesaikan dengan anggaran dan waktu yang telah ditentukan, namun sebaliknya pada kegiatan operasional. Dan pada kegiatan proyek itu terdiri dari macam-macam kegiatan dan keperluan sumber daya yang berubah-ubah, namun sebaliknya pada kegiatan operasional rutin. Nah, ada beberapa alasan mengapa dalam menganalisis dan menjelaskan kegiatan proyek biasanya dibandingkan dengan kegiatan operasional rutin. Itu yang pertama adalah memudahkan pemahaman tentang konsep proyek, dan yang kedua adalah menjelaskan ruang lingkup dan kompleksitas proyek, dan yang ketiga itu untuk menunjukkan tantangan dan juga resiko dari suatu proyek. Yang keempat itu untuk menjelaskan kebutuhan tentang pengelolaan khusus, dan yang kelima adalah menunjukkan hubungan dan integrasi antara suatu proyek dengan kegiatan operasional. Jadi singkatnya, perbandingan dengan operational rutin antara proyek dan operational rutin sangat membantu pemahaman tentang konsep, ruang lingkup, tantangan, dan juga pengelolaan proyek secara lebih mendalam lagi. Awal munculnya suatu proyek itu bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti dari rencana pemerintah, permintaan pasar, dan dari perusahaan yang bersangkutan, dan juga dari kegiatan penelitian, bisa dari kegiatan pengembangan, dan secara umum proses timbulnya suatu proyek itu melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Yang kedua adalah pengajuan proposal proyek, dan apabila pengajuan proposal proyek disetujui, maka selanjutnya akan dilakukan penunjukan tim proyek untuk pengerjaan proyek, dan selanjutnya akan ada perencanaan proyek, dan yang terakhir adalah implementasi atau pelaksanaan dari proyek yang akan dikerjakan atau dilakukan. Nah, adapun perbedaan antara proyek dan juga program yaitu terletak pada kurun waktu pelaksanaan dan besarnya sumber daya yang diperlukan. Program memiliki skala lebih besar daripada proyek. Umumnya program dapat dipecah menjadi lebih dari satu proyek. Dengan kata lain, suatu program merupakan kumpulan dari bermacam-macam proyek. Contoh suatu kegiatan yang dapat dikatakan atau dinamakan sebagai suatu program yaitu adalah program vaksinasi COVID-19 oleh Kemenkes atau Kementerian Kesehatan. Ada beberapa tujuan utama membagi siklus proyek ke dalam beberapa tahapan. Yang pertama adalah memudahkan perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua adalah memperjelas kontrol dan juga pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah mengurangi resiko. Dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas. Adapun keseragaman jumlah dan juga nama tahapan itu belum ada karena tahapan dibuat agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks dari masing-masing proyek. Namun secara umum, tahapan itu meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan juga penutupan suatu proyek.
Nah, UNIDO membagi siklus proyek menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah tahapan persiapan dan yang kedua adalah tahapan implementasi. Sedangkan pembagian tahap menurut PMI itu terdiri dari tahapan-tahapan konseptual, perencanaan dan pengembangan, implementasi dan juga terminasi. Menurut pendapat saya pribadi, pembagian tahap menurut UNIDO dan PMI ini sebenarnya sama-sama mengacu pada tahap persiapan atau permulaan suatu proyek dan diakhiri atau ditutup dengan pengimplementasian dari perencanaan tersebut. Namun pada siklus pembagian tahap menurut PMI itu lebih dijabarkan dan dirincikan detail-detailnya. Nah, proyek pembangkit listrik tenaga uap yang memerlukan ketel uap dan juga generator listrik dengan biaya yang cukup besar itu termasuk dalam klasifikasi proyek engineering manufaktur. Pada kontrak lump sum, perbedaan utama siklus proyek antara pemilik dan juga kontraktor itu terletak pada tahap awal atau front end. Perbedaannya adalah pemilik proyek itu melakukan studi kelayakan, pemilihan kontraktor dan juga negosiasi serta penandatanganan kontrak, sedangkan kontraktor hanya melakukan penawaran tender dan juga negosiasi kontrak. Perbedaan ini terjadi karena satu, pemilik bertanggung jawab untuk studi kelayakan dan pemilihan kontraktor yang tepat. Yang kedua adalah kontraktor baru masuk setelah terpilih sebagai pemenang tender untuk menandatangani kontrak. Mereka tidak terlibat studi kelayakan. Dan yang ketiga adalah pemilik menyiapkan kerangka acuan kerja untuk tender, sedangkan kontraktor menyiapkan penawarannya. Selanjutnya yang keempat adalah pemilik dan kontraktor melakukan negosiasi kontrak sebelum penandatanganan. Jadi pada tahap awal siklus proyek lump sum, pemilik dan kontraktor memiliki aktivitas yang berbeda sesuai peran masing-masing dalam proses tender dan juga kontrak. Nah, terkait soal terakhir, pernyataan tersebut memang benar bahwa dalam proyek resiko cenderung tinggi di awal dan berkurang seiring berjalannya waktu, sedangkan dampak resiko akan semakin besar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap awal proyek merupakan tahap definisi dan perencanaan, banyak asumsi dan ketidakpastian sehingga beresiko tinggi salah perhitungan. Yang kedua adalah semakin jauh proyek berjalan, semakin banyak info yang diketahui, maka resikonya akan berkurang karena adanya pembelajaran. Dan yang ketiga, jika terjadi kesalahan di awal, dampaknya akan menyebar ke seluruh proyek, biaya dan waktu yang terbuang jadi lebih besar. Dan yang keempat adalah di akhir proyek, kesalahan tidak terlalu berpengaruh ke seluruh pekerjaan. Jadi resiko menurun karena semakin banyak info diketahui, tapi dampaknya meningkat karena jumlah pekerjaan semakin banyak. Kesimpulannya adalah manajemen resiko paling kritikal di awal proyek. Meski potensial resikonya tinggi karena salah perhitungan berakibat fatal bagi seluruh proyek. Makin ke akhir resiko menurun, tapi kerugian juga jika terjadi juga akan lebih besar. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.